Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ripaldi. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar aljabar linear. Baik, mungkin ada dari kalian yang pernah dengar kata aljabar. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian itu saat mendengar kata aljabar linear gitu? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang sudah pada tahu gitu kan. Oh, mungkin ada yang berpikir, oh iya ya pernah belajar ya waktu pas di SMA gitu atau pas di SMP gitu. Cuman lupa gitu lah. Mungkin bagi orang yang belum tahu atau orang yang lupa, saya akan kasih tahu bahwa nah aljabar aljabar itu ialah cabang dari matematika yang mempelajari struktur matematika yang lebih umum daripada yang dijumpai dalam aritmatika dasar. Nah, jadi maksudnya gini, kita tahu bahwasannya ilmu matematika itu banyak lah gitunya. Nah, aljabar itu adalah salah satu cabang pembahasannya. Nah, matematika kan banyak itu kan mungkin salah satunya ada statistika, ada matrik, ada diskrit, dan banyak lagi lah. Nah, di sini salah satunya ada aljabar. Nah, aljabar itu ya emang seperti seperti aritmatika dasar itu tambah kurang kali bagi. Cuman bedanya di sini aljabar itu bentuknya gitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan di depan perbedaannya gitu. Nah, lalu apa sih manfaat dari belajar aljabar ini bagi program teknik informatika? Apa sih manfaatnya gitu? Nah, di sini salah satu manfaatnya yaitu untuk meningkatkan memahami konsep gitu, ataupun meningkatkan analisis, meningkatkan kemampuan pemrograman, dan juga bisa menerapkan di bidang yang spesifik gitu. Ini kan emang kalau misalkan diterapkan di bidang yang nyata itu biasanya emang di pemrograman gitu. Nanti di belajar coding itu aljabar bisa lah gitu kita pakai. Nah, mungkin di sini ada sedikit sejarah dari aljabar. Nah, aljabar itu dari bahasa Arab ya, yaitu aljabru yang artinya yaitu pertemuan atau bisa juga artinya hubungan atau juga penyelesaian. Nah, yang mana siapa sih pembuat ilmu atau pencetus ilmu aljabar ini? Nah, jadi aljabar ini ataupun teori aljabar ini itu dicetuskan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau yang sering kita kenal dengan Imam al-Khwarizmi. Nah, dalam bukunya yaitu mengenai konsep dan bentuk aljabar yang mana bukunya itu ditulis sekitar tahun 820. Nah, Al-Khwarizmi itu adalah salah satu seorang matematikawan dan juga geografi juga. Nah, ia juga dijuluki dengan the father of algebra atau algebra yaitu bapak dari aljabar. Nah, aljabar ini dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan algebra atau algebra. Nah, di sini ada apa saja yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah variabel, yang kedua adalah koefisien, konstanta, eksponen, derajat, dan juga suku. Mungkin di sini kita hanya akan perkenalan saja, belum bahasan yang lebih dalam mengenai itu. Jadi kita hanya memperkenalkan dari materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama variabel. Apa itu variabel? Nah, variabel ini adalah suatu simbol ataupun huruf lah, kebiasaan huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap ataupun bisa berubah tergantung persamaan yang memuatnya. Kita lihat pada gambar di sini ada 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 0. Di situ ada huruf x, y, z. Nah, huruf-huruf di sana itu disebut dengan variabel. Jadi ini nih yang membedakan matematika dasar dengan aljabar. Jadi aljabar itu ada apa ya namanya? Diiringi dengan huruf lah gitu. Yang mana hurufnya ini disebut dengan variabel. Nah, biasanya hurufnya itu ada di sebelah kanan. Lalu ada juga koefisien. Koefisien itu yaitu bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel yang berbentuk aljabar. Mungkin simpelnya itu terletak sebelah kirinya variabel. Nah, kalau variabel itu kan tadi X, Y, dan Z. Nah, di sebelah kirinya ada angka, misalkan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu disebut dengan
koefisien. Kalau di gambar ini ada 3 koefisien dan juga 4 itu adalah koefisien. Lalu ada juga dengan disebut dengan konstanta. Nah, kalau konstanta ini adalah lambang aljabar yang berupa bilangan tetap atau mungkin simbolnya itu bilangan yang tidak diiringi variabel atau koefisien, yaitu jadi bilangan yang hanya bilangan biasa aja gitu yang sering kita jumpai. Seperti kalau dalam gambar di sini ada 7, 12 ataupun selain itu 5, 6, 9, 10, yaitu kalau tidak diiringi dengan X maka disebut dengan konstanta. Lalu ada juga eksponen. Nah, kalau eksponen ini ialah bentuk pangkat gitu ya. Misal 3 pangkat 2, nah itu adalah 3 dikali kali 3 atau 3 pangkat 3, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. Nah, itu eksponen, itu perpangkatan. Di sini ada sifat-sifat eksponen, cuman saya tidak akan jelaskan sekarang, mungkin di pertemuan yang lain saya akan jelaskan. Nah, ada juga derajat. Kalau derajat itu apa sih? Derajat itu ialah nilai pangkat. Nilai pangkat kan tadi kita bahas tentang perpangkatan. Nah, kalau derajat itu nilai dari si pangkatnya. Si pangkat yang dimiliki oleh parabel itu berapa? Misalkan 3x ya berarti pangkatnya atau derajatnya 1. 3x pangkat 2 berarti derajatnya 2. 3x pangkat 2 nah berarti derajat 2. 4x pangkat 4 berarti derajatnya adalah 4. Nah, itu derajat. Lalu ada juga suku. Nah, kalau suku ini biasanya setiap ekspresi terdiri dari suku. Sebuah suku dapat variabel atau konstanta dikalikan dengan variabel atau suku adalah bagian dari ekspresi aljabar yang dipisahkan dengan penambah atau pengurangan. Jadi kalau suku itu angka yang dipisahkan dengan tambah kurang kali bagi lah misalkan. Itu kan ada contoh 2x pangkat 2 kurangi 7x ditambah 3. Nah, itu 2x pangkat 2 disebut suku, 7x disebut suku, dan juga 3 disebut suku. Jadi angka yang dipisahkan oleh tambah dan pengurangan itu disebut dengan suku. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwasanya aljabar ini adalah seperti tadi cabang dari ilmu matematika yang mempelajari struktur matematika yang lebih umum daripada yang dijumpai dalam aritmatika dasar. Yang mana aljabar ini melibatkan manipulasi simbol-simbol matematika dan mengembangkan aturan untuk manipulasi ini. Nah, tujuan utama dari aljabar ini adalah memahami struktur dan pola dalam objek matematika seperti bilangan variabel, fungsi, vektor, matrik, dan juga ruang vektor. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lengkap ataupun masih ecek-ecek lah bilangnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sekali lagi katakan ataupun ucapan minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.